kasih tips kayak gimana caranya supaya nggak miskin. Supaya nggak miskin? Nah. Gini, menurut saya ya, miskin atau enggak tergantung dari apa yang kamu lakukan pada saat kamu bangun tidur. Nah, kalau melakukan itu, saya jamin nggak mungkin miskin. Saya belum pernah ketemu orang yang melakukan itu dan miskin. Nggak mungkin. Catat ya. Jadi, gini dokter, saya belum pernah nemu, boleh didebatin ini, perusahaan yang sebelum 7-10 tahun sudah gede, sudah kaya banget. Pemiliknya udah kaya banget, udah menikmati. Belum 7-10 tahun. Ada nggak? Coba pikir. Orang kaya sebelum 7 tahun tuh. Berarti ada orang kaya rata-rata tuh 7-8 tahun baru bener-bener kaya lah ya kayak gitu. Tapi ini kan semua bisnis usaha lo ini image-nya jelek loh. Satu dunia malam, satu lagi perenteniran, satu lagi tadahan barang ini. Oke, Kayak gimana menurut saya lo? jawab satu-satu nih. Tanya Dokter Richard. Hari ini aku datangan Sultan nih. Ya ini beneran orang kaya. Karena aku yang kalau kemarin-kemarin aku nggak tahu ya kaya beneran atau enggak ya. Soalnya kan nggak kelihatan. Ya sekarang ini banyak orang yang kayanya nipu. Tapi kalau yang ini beneran kaya. Dan ini dipromosikan oleh Hotman Paris terus. Yang punya Holy Wings Group. Yang punya pusat pegadaian terbesar di Indonesia. Nah, yang punya pusat HP second terbesar di Indonesia. Andrew. Andrew apa sih namanya lo? Andrew Susanto. Andrew Susanto. Namanya boleh Indonesia banget ya. Tapi rezekinya orang negeri. Asus dok. Merek keluar ini Asus. Andrew Susanto. Tapi lu punya memang kata Hotman lu punya duit 5T. Amin aja. Mudah-mudahan lebih sih dok. Tapi mana lebih? Mudah-mudahan. Tapi Amin memang aja lah. lebih. Kan Memang lebih. fluktuatif tergantung Kayak Bitcoin. gimana ya rasanya punya duit 5T ya? Coba kalau bayangkan ya, 5T itu 5.000 miliar. 5.000 miliar. 5.000 miliar itu kalau bisa beli apa ya? Kalau cireng itu dapat berapa banyak ya? Nah, hari ini kita pengen karena kita kedatangan orang kaya nih ya. Jadi kita pengen belajar nih kayak gimana caranya jadi Andrew. Apa sih rasanya jadi orang kaya? Siapa tahu kalian kaya nanti kan ya. Tunjukin seberapa kaya Andrew. Kaya kan relatif, dokter. Saya kaya kan menurut dokter. Katanya Hotman Paris lu kaya. Lu memang kaya. Udah sebut aja lu punya apa aja. Lu pakai mau merendah pula di sini. Ya, Gue tuh nggak pernah percaya orang kaya. Jujur aja gue bilang. Ya kalau orang nontonin konten gue, tapi kan nggak mungkin gue bilang miskin lu kayak gitu punya. Toh lu bohong nih kayaknya. Yang duduk di situ banyak orang yang menurut gue kagak kaya, pura-pura kaya. Yang kita gali kayak gitu. Tapi netizennya pinter-pinter bilang kayak gitu. Tapi kalau dia, gue sudah lihat sendiri, gue datang ke kantor dia. Kaya beneran dia memang. ya kan. Tapi kan netizen kagak tahu. Oke, seberapa kaya Andrew Susanto? Ya, perusahaan- Mobil. ya lebih dari satu. Apa? Avanza. Mobil apa? Mobil sport. Ada. Tamiya. Mobil sport ada. Apaan? Mobil sport ada. Apaan? Maksud ada aja lu. Apaan? Aventador ada. Aventador. Oke, apa lagi? Urus ada. Apa? Urus. Oh, ya apaan tuh? Berapa itu? Itu Lamborghini yang SUV kayak CR-V itu. Oh, berapaan tuh? Ya kurang lebih 10 M lah ya. Oke, apa lagi? Kok lu jangan bawa sih? Bawa kok. Setiap hari saya naik itu. Oh, lu setiap hari naik gitu. Yang lain naik gokar, lu naik itu. Apalagi? Tesla. Tesla lu punya. Itu yang paling murah lu. Mobil lu paling murah deh apa? Wuling, baru beli Wuling REV 300 ya? 300. 300 an. Untuk siapa tuh? Untuk pembantu lu? Untuk saya suka ganti-ganti aja mobil. Oh, gue pikir untuk pembantu doang kalau beli rokok di ujung. Tadi Aventador apa Aventador? Yang paling mahal apa? Aventador itu collector edition waktu itu ya. Oh. Jadi cuma ada 100 di Indonesia. Wah, ini mahal. Aventador yang Berapa? 720. Sekarang mungkin di atas 10 ya. Oh, Itu kayak barang investasi sih sebenarnya itu. oke. Jadi beli mobil tapi naik bukan turun. Nah, itu gue ganti mau ngomongin itu. Mobil ya itu ya. Rumah ada berapa? Waduh. Beberapa lah ya. Saya susah. Istri gitu. satu kan? Istri satu. Atau tiap rumah satu istri? Satu. Rumah ada berapa? Di mana rumah lo? Rumah beberapa sih. Rumah satu yang ditinggalin. Di Cuma mana? aset properti sih.
beberapa gitu. Ada aset properti ada banyak. Oke, apalagi nih? Jam tangan, jam tangan. Apa tuh jam tangan tuh? Jam tangan ini, Dia hobi jam tangan, dia ngacunin gue. jam tangan menurut saya bentuk investasi juga sih. Oh. Jadi dari dulu sampai sekarang kan naik harganya. Jam tangan mana naik? Casio gue beli gak naik. Ya harus tertentu lah ya, mulai dari merek-merek tertentu aja. Emang kenapa Harus kalau ngerti, jam tangan? harus ngerti. Emang kenapa sih kalau jam tangan tuh bentuk investasi kayak gimana sih? Gue nggak ngerti. Jadi jam tangan tuh dibeli bisa untuk dipakai, tapi juga harganya naik gitu. Aman lah, investasi yang Kan aman. dibeli second, terus kok bisa naik? Dibeli baru, Iya, baru kita jadi kan beli. baru jadi second gitu Iya. ya. Kok kan kita pakai jadi second kan? Iya. Kan biasanya kalau second kan kita jual kan pasti lebih rendah kan? Harga barunya jam tangan tuh setiap tahun naik. Oke. Jadi anggap Rolex itu ya tipe A lah. Tahun ini 500 juta, mungkin tahun depan dia launching lagi 550 juta, tahun depan 600 juta, sehingga secondnya juga ikut naik gitu. iPhone juga tiap tahun naik. Kalau Gue jual elektronik kok beda. turun. Iya, iya. Kayak gimana tuh? Elektronik soalnya. Soalnya elektronik. Kalau jam nggak ya? Secondnya juga ikut naik jadi. Ikut naik, ngikutin harga baru. Jadi kalau misalnya dia langka, tiba-tiba jadi yang 500 juta nih kita beli nih, tiba-tiba jadi 5 miliar kayak gitu punya. Secondnya juga ikut naik, jadi naik. jadi 4 miliar lebih kayak gitu punya. Bisa jadi malah lebih dari harga baru. Oh iya? Karena harga barunya susah dicari kan. Oh, Nggak ada barang barangnya nggak ada. Barang nggak ada. Jadi lebih dari harga baru malah. Sama secondnya. kayak Hermes gitu. Iya, ya. iya, kayak gitu mungkin. Kayak Birkin Iya, iya. gitu ya. Kan lebih mahal dari harga retail price-nya dia gitu. Oh, berarti jam tangan yang ini bisa sama kayak pakai tas-tas Hermes, tas-tas yang mahal-mahal kayak gitu ya. Mungkin ya kalau cewek ya, kalau cowok kan jam tangan ya. Oh, kalau cowok jam tangan. Tapi jam apa yang bisa kayak gitu punya? Ada beberapa yang mungkin Rolex, Rolex bisa, Patek Philippe, Patek Philippe, Richard Mille, gue ya. sama Epi. Richard Mille, siapa lagi? Epi. Epi ya. Itu 4 itu sih yang menurut saya untuk investasi bagus tuh 4 sih. Oh, jadi lu untuk gaya atau untuk tabungan lu sebenarnya? Lebih ke tabungan ya. Lebih ke tabungan. Gaya kan bonus doang. Oh, jadi kalau misalnya pakai kayak gitu punya, jadi kayak kalau dijual itu bisa naik harganya. Justru Dijual bisa naik, naik harganya. Asal sabar nunggu ya. Jangan beli sekarang, minggu depan jual. Oh, Itu jadi trader jadinya, bukan jadi berapa investor. ratus tahun harus tunggu? Ya menurut saya sih beli jam tangan tuh bisa beli di Indonesia misalnya. Ah, Kita keluar negeri kemanapun, kita perlu duit, nggak punya duit gitu. nggak Jam ada tangan bisa tangan. dijual dimanapun loh. Seluruh dunia diterima. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya. Nggak cuma kripto loh. Jam tangan juga bisa begitu loh. Oh iya. Terakhir gue pakai Casio nggak bisa. Yang 4 merek itu lah setidaknya yang paling aman. Gitu. Jual langsung Pantes. gitu. Gue belum nyampe kayaknya sampai situ. Oh, jadi kalau pakai jam tangan kalau di luar negeri itu dia, mereka mengakui juga angka Mengakui tersebut. kayak emas gitu. Tapi nggak bisa beli, bro. Gue datang ke Richard Mille di ini sekalian gue komplain juga nih Plaza Indonesia. Gue datang 3 tahun, datang ke sana kagak ada barang terus. Iya, betul. Gue datang tahun depan lagi kagak ada barang. Itu di Plaza Indonesia. Dalam hati gue keluar dari sana gue bilang ya, ini ngapain dia sewa konter di sini ya? Udah sewanya mahal, deket pintu pula, barang kagak ada. Iya, iya. Ini karyawan makan gaji buta kan sebenarnya kan? Iya, iya. Justru itu kan kerennya, susah dicari itu yang bikin keren kan. Kok keren ya? Jadi mereka tuh jualan apa ya kalau nggak ada barang? Showroom kan supaya tahu bahwa dia itu eksis Mas Yan. Dia jualan tapi udah habis gitu loh. Dia launching mungkin buat Indonesia dikasih 10 biji tipe ini. Langsung habis ke orang-orang yang tertentu yang beli. Oh. Dan orang yang beli itu kolektor biasanya. Buat dipakai, buat dikoleksi, Oh, bukan jadi buat belum jual sempat lagi. dia pajang sudah Udah diambil diambil orang. Makanya tokonya selalu kosong terus. Dan harganya naik tapi orang biasanya yang memang pembeli asli itu nggak dijual. Harganya naik tapi pembeli asli itu nggak dijual. Nggak Maksudnya dijual. gimana? Jadi kayak misalnya Dr. Richard lah, suka nih. Ini kok nggak, gue mau deh pokoknya berapapun, pokoknya ada kapanpun gue mau. Beli nih. Harganya naik, dokter juga belum tentu jual. Oh, Karena susah kan ini pakai makanya harga secondnya naik. Iya. Makanya udah jarang yang jual, barangnya dikit, jadi ya makin naik terus. Oh, oke. Lu jamnya apa tuh? Ini Patek, saya beli 2018 ini. Oh, 2018. Patek apa itu? Patek Philips tipe apa? Ini 5711. Jadi ini 5711. ini 2018, udah 5 tahun ini harganya udah kali 3 kayaknya ini. Wis, ini ada apanya ini ya? Ada ini ya. Berapa nih? Ini 2018 saya beli itu nggak nyampe 200.000.
Rupiah. US. Nggak nyampe 200.000 ini. Mangga 2. Berapaan itu? 200.000 berapa? Gue lemot ya kalau laptop ya. Ya tergantung kurs kan. Waktu 2018 kursnya kan berapa gitu. 15 M. Enggak. Nggak nyampe 200.000. 13.000. Berapa jadi? 13.000. Ya nggak nyampe 3M dong, 2M-an lah. Oh, 2M, 2M-an 3M. lebih. Kalau sekarang harganya? Sekarang itu kira-kira antara 500 sampai 700.000 dan. Oh. 5 tahun itu cuman. Itu, Tapi dijual enggak gitu loh. Mau naik 700.000 M di tangan lu ya? Kayak gimana rasanya ya kalau ada orang 10 M ada di tangan gitu punya? Apa sih bedanya, Bo? Jamnya detiknya muternya kebalik ya? Atau kayak gimana sih? Bedanya pakai jam ini tiap tahun nambah untung nih. Tiap tahun nambah kaya. Tapi jamnya sama kan? Jamnya sama. Gue jam berapa sekarang? Tempat lu jam berapa sih? Gue di jam 2 sih sebenarnya. Oh, saya lebih 1 menit. Oh. Tapi sama kan fungsinya kan? Sama. Apa sih bedanya? Apa sih? Cuma karena angka doang ya? Berarti rupiah doang? Atau kita apa sih bedanya jam tangan kayak gitu punya? Gue heran ya. Kenapa kita harus beli jam-jam yang mahal? Ya mungkin nilai investasi ya kalau dibilang gitu ya. Kan kalau 10M nggak mungkin bikin jam sampai 1M itu juga nggak mungkin Ya, terus kalau misalnya produksinya, 10M, kan? enak lo bikin usaha aja kan? Ngapain lo beli jam tangan sampai 10M? Kalau bisa dua-duanya kan lebih bagus. Oh iya, duit banyak. Duit dia mah banyak. 10-nya usaha, 10-nya lagi beli jam. Tapi kapan sih kita harus beli jam yang kayak gituan punya? Sekarang. Sekarang lagi koreksi harganya. Sekarang ini lagi bagus-bagusnya harga jam. Oh iya? Gue pikir dia bakal ngomong kalau lu punya duit, supaya dia ngomong sekarang. Ya sekarang yang nonton di rumah, gue kagak ada duit. Emang kenapa sekarang? Sekarang ini harganya lagi koreksi. Jadi dalam sejarah jam itu, harga turunnya jam itu sekarang itu paling bagus. Dan saya yakin pasti naik lagi. Pasti naik. Sekarang kalau memang ada duit lebih dan suka sama jam tangan, harusnya belinya sekarang sih. Kalau mau beli yang kayak gimana yang supaya untung? Kalau saya pribadi suka Rolex sih sebenarnya. Oh, oke. Iya. Itu yang paling simpel ya sebenarnya. Paling ya untuk orang pertama harusnya Rolex sih. Gitu. Terjangkau juga. Aman, harganya aman. Jadi kalau koreksi juga nggak terlalu banyak, naiknya juga stabil gitu. Mau jualan juga, dijualnya Iya. juga enak ya. Iya. Jualannya juga enak. Dan kalau di Indonesia ini kayak Rolex itu mahal tapi nggak mahal-mahal banget. Jadi kayak jual tetangga masih bisa. Kalau kayak gitu jual ke gue aja masih mikir. Nih, gue jual murah aja deh buat lo. Kayak gitu punya kan. 8M. Gue jual murah. Itu judulnya sudah gue jual murah. Gue jual rugi aja deh sama lo katanya. Tapi apa lagi nih lo punya? Itu punya satu. Apa lagi? Richard Mille punya? Saya dari 2018 itu udah koleksi mungkin ada 40-an ya jam. 40 biji, 50 biji lah. Banyak banget jam lo. Tangan gue kan cuma 2. Kan investasi. Yang dipakai paling cuma 1-2 biji sih. Oh, sisanya 3 lah maksimal gitu. Bisa banyak kan? Gue bingung juga ya orang bisa sampai jam tangan bisa 40 tuh diapain ya gitu. Tangannya kan cuma 2 kan. Pakai cuma 1 doang. Yang suka aja sih, suka. Suka sekalian investasi. Oke. Berarti jam 40 anggap satu jam paling 2M, 3M lah. 3M kali 40 120 miliar. Dulu kan belinya nggak segitu. Nama lu kok nggak ada di Forbes sih gue cari? Ya, masa di Forbes? Bang Hotman aja belum. Apalagi gua. Dokter Richard aja belum ada. Gue kagak kaya. Kaya mana dulu dengan Bang Hotman? Nggak tahu lah, kita masa hitung-hitungan duit orang. Berarti kayak dia. Kalau dia jawab Bang Hotman lah, berarti Bang Hotman. Kalau dia ngomong nggak tahu, Bang Hotman tuh masih kecil. Dilihat lah Bang Hotman. Ampun Bang. Andrew ya Bang, ya bukan gue Bang. Tapi saham lu di Hollywood segede kan dari Bang Hotman? Kebetulan ya. Karena kan masuk duluan, saya masuk duluan. Apalagi Ndra? Selain jam tangan, hobi orang kaya itu apa aja sih? Investasi di saham, di kripto. Oke.
Berapa tuh? Berapa? Di saham-saham lo apa aja sih? Ada yang punya saham apa aja sih? Saham BCA, jangan-jangan lu orang dalam BCA ya? Ya saham, ya itulah, ya BCA gitu. Oh, punya juga lo? Goto gitu, ya semua dibeli lah. Saham-saham itu beli. Lo umur apa sih? 37. Gila ya. Si muda, ganteng, single. Duit 5T. Kayak gimana sih rasanya punya duit 5T? Sama kayak punya duit 5 juta, sama lah. Tapi kalau kaya itu levelnya kayak gimana sih? Kan tadi kan lu bilang tuh, kalau kaya itu beda-beda tuh. Kalau menurut lu aja deh. Yang kategori mata lu bilang orang itu kaya. Kalau dia punya duit berapa? Kaya itu gini ya, pengalaman saya dulu waktu kuliah ya. Setiap saya mau makan, cari yang murah. Terus giliran datang menunya dilihat mana yang murah. Orang kaya? Enggak, dulu susah saya waktu kuliah itu kan. Tau gue itu orang pelit. Iya, bisa juga ya. Iya, lanjut. Masuk akal. Oke, di saat makan udah nggak mikirin harga. Mau Oke. makan di mana? Ayo. Pengen apa? Ayo. Udah kaya sih menurut saya. Itu bukan orang kaya, itu orang belagu. Teman gue banyak kayak gitu, nggak punya duit tapi belagu. Itu bukan kaya, bro. Itu bukan kaya, karena ada banyak orang yang gajinya itu cuma 3-4 juta. Tapi belinya iPhone Pro Max. Tapi kan terbebani dia. Dalam hatinya ya, terbebani dia. Itu belagu, Berat. makanya gue bilang. Itu belagu. Belinya iPhone sama Pro Max. Terus datangnya, beneran loh, datangnya itu ke ya kafe-kafe yang mahal, yang gede, kayak gitu punya. Holy Wing. Ya kan menurut gue kan nggak kaya lah gitu kan. Kalau kaya tuh menurut gue masih levelnya, kalau kita ngomong kaya tuh duit lah. Berapa sih punya duit berapa lah kaya? Supaya gue bisa ngukur diri nih, gue kaya nggak? Saya sih lihatnya lebih ke situ sih ya. Ya mungkin ya kalau makan itu ya. Orang gaji 3 juta, 4 juta makan di kafe. Waktu makan di kafe di konten. Kalau orang kaya waktu makan mahal nggak di konten. Oh, gue masih miskin, gue nggak. Gue bukan masalah itu, kalau gue engagement. Kalau kaya itu berlebih ya, kita kalau beli sesuatu nggak mikir. Beli sesuatu nggak mikir. Tapi Sesuatu orang yang belagu terbebani. juga banyak juga yang orang belagu nggak mikir juga. Mungkin dia mikir cuma demi konten kan. Iya. Tapi kalau angka menurut lu berapa? Nggak ada. Kalau angka ya, nggak ada sih. Saya lebih ke sini sih, dengan orang yang 10M sudah kaya belum? Menurut lu? bisa iya bisa nggak. Jadi tergantung dia juga wise-nya pakai uang itu buat apa, dapat uang dari mana, terus masih dapat uang atau enggak gitu loh. Oke. Jadi punya uang 10M, dia setiap bulan dapat uang berapa? Beda loh. Punya 10M setiap bulan dapat 100 juta. Punya 10M setiap bulan udah nggak dapat apa-apa lagi dia dulu kayaknya. Oh. Oke. Itu udah beda kan perspektifnya. Oke. Jadi sudah, kalau miskin kayak gimana? Orang miskin tuh yang berapa sih? Miskin ya itu, mau makan susah. Kemarin mau makan kayak saya waktu kuliah makan cari yang murah, pengen makan pizza juga, nanti aja belum ada duit. Wah, susah itu, jangan sampai. Temen gue banyak duit tapi kayak gitu sih, Pak. Yang pelit itu ya. Oh, diungkit terus ini. Siapa itu? Tapi banyak loh. Lo jangan nggak kaleng-kaleng loh. Apalagi orang Cina-Cina zaman dulu loh. Pakai celana pendek, kutang kayak gitu, punya penampilannya kagak keren sama sekali, jalan gitu. Oh, makanya masih gitu ya? Mobilnya Innova. Avanza. Terus Avanza pakai gigi pula masih. Pasti Panther pakai gigi kayak gini pula. Ya itu nggak kaya. Tapi duitnya banyak. Nggak kaya. Menurut saya nggak kaya. Itu kagak kaya. Nggak. Tapi duitnya katanya kagak kaleng-kaleng katanya. Gue nggak tahu juga apa disimpanin bawah bantal. Jadi. Ya itu bukan kaya menurut saya sih. Itu agak aneh. Tapi seberapa wajar kayak gini aja gue bilang ya. Kalau kayak beli jam tangan lu deh, kita anggap aja harganya 10 miliar. Kalau menurut lu, kalau lu punya duit berapa, baru lu beli barang itu 10 miliar. Gini, jangan dilihat punya duit berapa. Penghasilan setahun aja dihitungnya. Oke. 10% penghasilan setahun boleh. Jadi kalau setahun dapat penghasilan 100 miliar, Ya, boleh. baru beli Baru itu. boleh beli jam 10 miliar. Mobil juga 10% lah kira-kira. Oh, oke. Jadi dari penghasilan setahun, jangan dibilang dari asetnya. Kalau aset kan orang kaya yang punya aset 100 triliun, 1000 triliun, gimana kalau dihitung persenan kan nggak mungkin kan? Oh, oke. 10%-nya baru dijajanin. Ya, Untuk kehidupan sehari-hari berapa persen?
10%-nya lagi. Enggak lah. Kalau kehidupan sehari-hari enggak dari penghasilan. Nggak dari penghasilan juga. Ini kan Pantesan kaya ya, investasi. sumpah. Sama aja kalau kayak itu. Jadi 90% ini lo apain tuh? Ya itu kan tadi. Investasi ulang pasti. Investasi ulang. Untuk ekspansi bisnis. Oh, berarti dibagi-bagi. Ada yang ekspansi bisnis, ada investasi. Kalau jam tangan, mobil itu kan lebih dipakai ya investasi. Mobil bisa investasi kalau milihnya benar. Jam bisa investasi kalau milihnya benar. Nah itu baru 10-20% dari penghasilan setahun. Boleh dipakai buat itu menurut saya. Oh, berarti banyak kan orang belagu ya di luar sana. Tapi beneran loh, ada banyak kan orang belagu yang punya mobil, punya apa, tapi omsetnya nggak seberapa yang kayak gitu. Oke, kasih tips deh, soalnya lu udah kaya kan. Kasih tips kayak gimana caranya supaya nggak miskin. Supaya nggak miskin. Nah, Gini, menurut saya ya, miskin atau enggak tergantung dari apa yang kamu lakukan pada saat kamu bangun tidur. gue agak bego ya, jadi gue cerna. Apa yang lu lakukan setelah lu bangun tidur? Kencing kali gue. Jadi gue kaya kan? Kalau lu apa? Sama ya? Pantas kita miskin di sana. Kalau lu apa? Jadi gini, nggak harus bangun pagi ya. Bisa orang yang bangunnya ada yang jam 5, ada yang jam 10, ada yang jam 3 kalau Bang Hotman malahan. Tapi yang dilakukan dia pada saat bangun tidur itu ya, kalau saya sendiri nih ya, 3 jam pertama, kalau saya bangun kan jam 5 pagi. 3 jam pertama itu saya pakai buat olahraga dan sesuatu yang membangun saya, yang membangun ilmu saya, mendapatkan ilmu baru. Mungkin lihat YouTube, ada orang yang suka baca-baca, itu 3 jam pertama saya lakukan itu. Oke. Jam 8, waktunya kerja kan normal aja 8 jam sehari misalnya. Yes. 4 jam pertama dipakai untuk mengambil keputusan yang paling susah. Oke. Meeting-meeting penting itu 4 jam pertama. Oke. Habis itu istirahatan biasa sejam, terus 3 jam terakhir itu dipakai buat sosialisasi dan melakukan clerical job yang nggak perlu mengambil keputusan lah. Udah berat soalnya itu jam-jam segitu. Terus pulang kan, kalau pulang yang udah berkeluarga mungkin family time. Kalau yang belum berkeluarga harusnya udah harus dapat ilmu lagi. Ambil online course atau apa itu. Belajar lagi. Belajar lagi. Nah, kalau melakukan itu, saya jamin nggak mungkin miskin. Saya belum pernah ketemu orang yang melakukan itu dan miskin. Nggak mungkin. Catat ya. Berarti jangan kencing lo bang. Lo bangun langsung belajar sama olahraga. Jangan kencing kayak gue kayak kencing. Oh jadi kayak gitu ya cara belajar ya. Tapi lo bangun pagi terus ya? Ya, soalnya gue chat lo pagi langsung dibalas. Iya bangunnya pagi jam 5. Kita sama-sama orangnya morning person. Cuma bedanya kalau dia bangun pagi olahraga ya kalau lo ya. Ya olahraga itu sambil nonton YouTube. Tapi YouTube-nya saya kalau pagi saya hindari yang kayak komedi terus yang apa menghibur, tontonannya yang apa? Nonton tontonannya itu. Orang di rumah tuh bilang, gue sudah ikutin saran Andrew. Gue bangun pagi nonton YouTube. YouTube-nya masih and the Bear. Pantes aja kakak pintar. Tontonannya apa? Yang ingin dipelajari sekarang, misalnya mau belajar cryptocurrency, ya belajar tentang Bitcoin, belajar tentang apa aja semuanya. Terus tiap hari nonton itu terus sambil olahraga sambil nonton atau setelah olahraga baru nonton atau olahraga atau nonton dulu baru olahraga. Dan dilakukan itu setiap hari. Sampai kapan? Terus. Baru bisa. Kalau sekali doang, 2 kali doang nonton terus dia bilang atau 10 kali nonton ternyata nggak bisa-bisa, ya nggak akan bisa. Terus nonton terus. Yang membangun. Ya yang pengen lu pelajarin niat lu kayak gimana belajar ya. Karena zaman sekarang belajar tuh nggak dari sekolah lagi ya. Kayak dari YouTube kayak gitu punya Google. Bisa belajar mungkin cara ngomong di depan umum misalnya. Belajar dari YouTube langsung coba di kaca, di cermin. Lu belajar juga itu? Belajar. Ternyata orang kaya suka ngomong dengan cermin juga ya. Oh dulu dia takut ngomong. Dia nggak berani ngomong di depan publik. Oh iya? Ya. Jadi sejak kapan dia? Dia ngambil kelas talking. Oh, lu les dengan gue aja. Lu les dengan gue aja. Gue dulu ngomong sama karyawan kalau lebih dari 1 nih, karyawan 2 ini. Gemeter gue, nggak bisa ngomong. Oh iya? Iya. Udah jadi pebisnis lu, Bang. Oh iya, nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Oh sama kayak adik gue. Sama kayak adik gue. Gue kalau dikasih mic nggak bisa lepas dari mic. Itu bahaya. Gue kalau jadi pimpinan ya,
Mungkin karena gue belajar dari pimpinan gue sebelumnya, gue malah bisa cerita hiasan apa, bikin semangat kayak gitu. Iya. Tapi itu emang bisa ada dipelajarin, ada ya? iya ada bisa. Itu di talking dulu kan yang ngajarin Erwin Barengguan, begitu Mewu. Belajar Jadi terus. skill lo yang menurut lo paling jago di diri lo apa? Sistematis. Jadi semua kegiatan itu harus seefektif mungkin gitu. Oh, Jadi nggak boleh melakukan kegiatan yang tidak berguna. Bukan Oke. cuma saya, seluruh karyawan tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak berguna, harus efektif. Yang dilakukan dia itu memang berguna. yang nggak guna buang aja. Enggak, kegiatan yang tidak berguna dirubah menjadi sistematis gitu. Oh, oke. Ini bisnis lo ya, bisnis lo kalau gue nggak salah nih ya, gue baca ya. Ini Holy Wings Group yang bermasalah kemarin nih. Tapi gue ngomong bermasalah, bingung, masalah prestasi itu kayak datang barengan aja kan kayak gitu. Pusat pergadaian terbesar di Indonesia. Pusat Gadai Indonesia. Pusat gadai Indonesia. Jadi itu kita mau gadai apa? Gadai ginjal bisa. Nggak bisa. Gadai teman bisa nggak? Bisa. Bisa. Temen yang ngeselin itu digadain. Oh, bisa. Nah itu. Iya. Hubungin nomor mana nanti banyak yang Banyak ya temen ngeselin ya. Kalau nggak guna jual aja. gadai istri. Yang makan temen gitu kali ya. Iya bisa. Gadai istri bisa. Nggak boleh itu. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi gadai apa? Gadainya saya sekarang fokus di elektronik. Oh, handphone. Handphone, laptop, Laptop. kamera, TV. Fokusnya di elektronik. Kayak gimana tuh jadi? Gadai, mereka dapat duit. Ya. Terus Jadi- mereka balikinnya lagi, Balikinnya bayar lebih jasanya. bayar lebih. Rentenir dong loh. Justru pegadaian itu diatur oleh OJK untuk menghilangkan rentenir. Pegadaian itu ada untuk menghilangkan rentenir. Hmm. Artinya rentenirnya dipindahin ke pegadaian. Enggak, Kata lainnya. rentenir itu kan artinya Melegalkan rentenir. enggak, rentenir itu artinya Hmm. enggak jelas jasanya berapa. Oh. Terus barangnya nanti di mana. Dan yang paling penting, rentenir itu adalah pada saat kita nggak bisa bayar, dipermalukan. Itu artinya rentenir. Oke, gue nih gadain ini nih. Gue dapat duit. Hmm. Terus kalau misalnya gue nggak mampu bayar, bunganya tinggi nih kalau rentenir biasanya kan. Bunganya tinggi. Terus kalau gue nggak mampu bayar, gue diviralin. Diviralin. Oh, tetangga gue itu. Pinjam duit. Pinjam duit kagak dibayar tuh diviralin. Terus kena UU ITE. Ya sekarang ada UU ITE. Nah kalau di lo kagak diviralin. Enggak. Ya udah, nggak karena- apa-apa. Enggak. Pinjam aja kangen lo. Kayaknya gue pinjam duit deh. Kayak kagak diviralin soalnya. Makanya kita harus tahu siapa yang akan kita pinjamin kan. Orangnya ini Oh. bisa bayar nggak? Kalau cuma bisa minjem nggak bisa bayar, kita nggak akan pinjemin. Oh. Jadi kita Berarti ada kriterianya juga. Ya. Siapa yang harus dipinjemin. Ya. Orang yang kayak gimana tuh? Orang yang bisa bayar pastinya. Jadi yang paling banyak gadai di pusat gadai Indonesia itu biasanya orang yang, misalnya deh paling gampang, orang gajian tanggal 25. Tanggal 20, tanggal 18 itu biasanya kita rame. Banyak orang yang menggadaikan Oh. handphonenya. Habis duitnya. Habis mungkin duitnya. Dan dia nggak mau pinjam tetangganya. Nggak mau Kenapa? pinjam saudaranya. Karena dia pinjam tetangganya dipinjemin belum tentu, tapi udah diomongin. Oh. Kalau di pegadaian kan udah pasti. Dia pinjam, Pasti dapat duit. pasti dapat kan? Tanggal 25 ditebus sama dia. Paling dia tambah duit paling 50.000, tapi nggak malu dia. Hari 50.000. Iya paling segitu kan. Oh. Tapi kan nggak malu dia sama siapa-siapa. Terus jelas, barang nggak diambil. 50.000 kok lu bisa kaya ya? Kan bukan dari pegadaian doang. Oh itu kerjaan Ya. lo. Jadi lo pinjemin duit cepet ya gitu punya ya. Tapi mereka bayarnya juga cepet. Ya. Oke, mereka bayar atau nggak bayar yang lo dapat untung? Lebih dapat untung yang mereka bayar. Oh kalau mereka bayar, lo Lebih lebih dapat dapat untung. untung. Berarti lo doain mereka bayar. Rata-rata bayar sih orang. rata-rata bayar. Ya. Yang kagak bayar lo sita, Bang. 9 dari 10 itu bayar kok. Oh 9 dari 10 bayar. Yang Gue nggak bayar. minjemin orang ya. Hmm. 10 dari 10 kagak bayar. Saya minjem dong. Ada jaminan. Hah? Dia kan ada kolateral. Iya gitu ya. Gue jamin juga ya ginjal dia gue nempelin ya. Oh gitu. Makanya ada berapa outlet tuh katanya? Sekarang 700. sekarang karyawannya mau 3.000 lah. 3.000 karyawan. Berapa outlet? Outletnya saya nggak hafal ya. Mau 1.000 kayaknya. Mau 1.000. Buset. Itu orang Indonesia ini banyak utang ya.
Jagoan ngutang dengan jagoan kredit ya mereka ini. Tapi kan bagus ya menurut saya. Itu bagus. Bagus. Yo, bisnis lu. Betul aja dia ngomong bagus bisnisnya. Oke. Holy Wings. Sorry, bentar, itu diulang lagi. Jadi banyak utang ya. Hah. Itu menurut saya bagus. Kenapa? Karena sebelum saya ada nih Pusat Gadai Indonesia ya. Saya kan pionir di Jakarta yang pertama tuh. Oke. Pusat Gadai Indonesia. Sebelumnya itu orang kalau mau pinjam uang, jaminan handphone tuh kan nggak bisa. Jadi dia jual dulu. Tanggal 18 sebelum gajian dia jual. Oh. Tanggal 25 dia gajian dia beli lagi. Oh. Ruginya banyak sekali. Ruginya banyak. Jualnya rugi banyak, Belinya belinya baru rugi. lagi. Datanya hilang, ruginya banyak. Kali ini cuma 50.000. Iya. Jadi solusi lah, solusi keuangan untuk jangka pendek. Gitu. Oke. Kayak gimana cara buka bisnis kayak gitu? Aku juga mau buka deh. Jago lihat peluang. Tenaga dari Indonesia. Ide Agi. bagus ya. Agi. Namanya bagus tuh. Oh gitu. Itu Holy Wings berarti kan gadai sama reseller handphone. Kalau reseller handphone gue pernah ke tempat dia. Jadi dia ini yang nggak bisa ditebus, diambil terus dijual ke reseller handphone kayak Yes. gitu punya. Dan gue tahu dia kaya tuh waktu gue lihat reseller handphone kayak "Ih, gila banyak banget handphone itu tempat dia sumpah banyak banget. Banyak bukannya lagi banyak banget lagi banyak banget. Berarti banyak banget yang gagal bayar. Itu 10% ya, lu bayangin aja 10%. Tapi ini kan semua bisnis usaha lo ini image-nya jelek loh. Satu dunia malam. Satu lagi perenteniran. Satu lagi tadahan barang ini. Oke, Kayak gimana menurut saya lo? jawab satu-satu nih. Mulai dari gadai dulu ya. Nah, ini udah jauh beda sama dulu saya awal mulai gadai. Saya awal mulai buka gadai itu 2006. Itu orang mau gadai sembunyi-sembunyi. Oh, Jadi dia masuk ke toko sembunyi-sembunyi. Ayo Pak, cepetan gitu. Sekarang udah beda. Udah santai dia. Oh. Masuk keluar udah santai, udah nggak sembunyi-sembunyi. Berarti lo bisa ngendorse gue dong. Iya. Iya. Oke, sekarang udah beda. Nah, kayak 5 tahun lalu saya ke Filipina. Filipina itu gadainya sangat mature dan Sangat apa? mature. Jadi udah dewasa. Di sana itu udah lama banget, udah Oh, minjem tuh biasa Udah aja. biasa. itu bukanya di mall, dokter. Oh, bukan Di mall itu ada pegadaian udah banyak banget. Dan yang gadai itu artis. Artis itu bisa gadai tas mewah gitu-gitu, merek-merek itu digadai. Udah biasa dan dia biasa aja. Karena di Indonesia belum terbiasa aja. Jadi seolah-olah image-nya itu memalukan kalau gadai. Nantinya kalau udah ke depan 5 tahun, 10 tahun lagi akan menjadi biasa ini. Ini belum terbiasa aja sih Indonesia menurut saya gitu. Yang kedua, ya. Yang kedua tadi dunia malam. Dunia malam. Kalau Cewek, Minuman. minuman, mabuk. Oke, gini. Mabuk kan? Atau teh manis minumnya di situ, kencing manis. Ada orang yang minum, ada yang enggak juga. Tergantung Oh. orang. Kita kan nggak harus beli kan, nggak maksa untuk beli. Ah, Jadi gini. tapi ada minimum spend. Gue nggak paksa beli kok, beneran gue nggak paksa beli. Tapi kalau mau buka sofa minimal cukup, segini. Oke. Suka-suka lo deh. Tapi kalau saya pribadi, saya masuk dunia entertainment ini, Hmm. dunia malam ini tahun 2020, dokter. Kenapa saya masuk itu? Satu, ada kesempatan. Kedua, emang saya suka. Jadi saya setiap weekend itu seminggu sekali ke sana. Emang saya suka, saya menikmatinya gitu. Oke. Jadi karena saya suka, saya investasi di sini juga. Oke. Dan ada peluang waktu itu, waktu COVID kan. Tapi kan image lo kan jadinya kayak gini ya. Lo pengusaha punya duit di mate tadi ya pertanyaannya itu. Lo kan pengusaha dapat punya aset banyak, kaya raya lah, hidup lo sudah enak. Tapi kan sebenarnya banyak yang sumpahin lo, mak-mak di luar sana tuh banyak yang sumpahin lo. Laki gue ya pergi ke sana ya, image kan jelek, doanya tuh jelek. Itu ya dia ngambil duit gue, handphone gue dihilang kayak gitu punya. Itu usahanya kan, usaha lo kan kesannya Ya. berimage negatif. Iya. Menurut lo mencari keuntungan dari kesusahan orang atau kejelekan nggak sih? Setiap usaha itu pasti ada lah ya yang dibilang ngomongin jeleknya itu. Pasti ada lah nyari jeleknya usaha itu apa, ini gini itu pasti ada.
semakin gede usaha kita, makin dicari-cari ini jeleknya apa ya, dicari ada aja dicari gitu. Mau kliniknya dokter juga dicari-cari nanti dokter apalah yang bisa diserang apa gitu cari-cari. Jadi ya itu menurut saya gitu sih. Oke. Tapi ada sisi bagusnya juga kayak gitu punya. Ya sisi bagusnya lo apa? Yang jelas kan yang Kalau tadi. pegadaian cepat dapat duit, oke. Kalau Holy Wings, Holy Wings, coba dokter punya duit, Hmm. suka sama artis, ngefans banget, Ariel, BCL, Judika, bisa 2 meter di depan dokter langsung lihat, langsung dengerin dia live nyanyi, di mana lagi yang bisa? betul juga ya. Waktu itu Christian Bautista. Iya. Foto lagi sama gue, nyanyi lagi sama gue. Ya sih bagus kan itu. Iya. Dokter udah susah-susah cari duit mati-matian. Spendnya di situ. Iya, kalau Thank kita, you, dokter. kalau kita undang sendiri kan mahal. Ya, Kalau ada ya, tempat lo lebih murah. ya patungan bayarnya kan Patungan istilahnya. bayarnya. Oke. Terhibur juga. Ya, iya. Jadi kayak semua itu ada positif, ada negatif, tergantung kita mandang lah ya sebenarnya. Ya. Kalau minum mabok itu kan preferensi ya, terserah ya. Mau minum sampai mabok, mau minum secukupnya, mau nggak minum itu setiap orang preferensi lah. Tapi kalau mau minum juga, mabok juga kan, ada nggak dampak positifnya bagi perekonomian kita? Ya? Gue lagi nyari dampak positifnya Nggak bagi ada. perekonomian Nggak kita ada. apa sih? Nggak ada. Kalau mabok nggak ada lah. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Kalau di luar negeri itu minum alkohol tuh biasa aja. Iya. Iya, karena culture-nya kan. Culture-nya dia itu beda sama Indonesia kan. Iya, kalau di Indonesia kan kayak minum alkohol itu kan kayak jelek lah langsung stigmanya ya. Kalau di film-film sih, gue kan nggak pernah masuk White House juga sih. Tapi kalau di White House itu kayak ngobrol aja tuh tosnya itu pakai Iya. pakai champagne, pakai minum brandy kayak gitu punya kan. Jadi artinya kan itu menjadi biasa aja. Kalau di kita itu stigmanya negatif banget gitu ya. Culture lah ya. Culture-nya ya. Culture ya. Oke, kita jeda dulu bro. Nah bagi kalian semua ya, ini adalah sektor real untuk jadi kaya. Kalau menurut saya jadi kaya itu harus berusaha benar-benar ya. Jadi real. Jangan cuma berdoa aja, memohon, tapi harus ada sektor realnya. Nah kalian bisa gunakan kopi Gatot Kaca ini. Ini kopi Gatot Kaca, ini adalah kopi untuk menambah stamina laki-laki. Ini kalian minum ini jadi lebih kuat di ranjang. Tuh ya. Dan enaknya lagi ini bisa tahan 3 hari. Jadi minum sekali, efeknya bisa sampai 3 hari. Dan enaknya lagi nih, nggak pakai deg-degan. Kenapa tadi saya bisa ngomong jadi lebih kaya? Kalian jadi mitranya Gatot Kaca, ini bikin kalian tuh dapat kekayaan, bukan dapat kekayaan lah, dapat duit banyak. Jadi resellernya itu bisa dapat puluhan juta, 10 juta. Agentnya itu bisa dapat 20 juta. Bahkan distributornya itu bisa dapat di atas 50 juta sebulan. Bagi kalian semua yang pengen gabung dengan distributor Gatot Kaca, ini adalah minuman kopi untuk stamina laki-laki terlaris ya. Kalian bisa daftar ke nomor di bawah ini. Bu, kayak gimana sih cara lo gedein bisnis lo? Dari kecil sampai jadi gede kayak gitu. Punya apa lo kasih makan terus? Gedein bisnis tuh sebenarnya preferensi ya. Kita waktu punya bisnis, terus dapat untung, untungnya ini mau dipakai atau mau ekspansi. Oke. Kalau ekspansi kan kita nggak kaya-kaya. Lama panennya. Oke. Kalau dipakai nggak kaya-kaya. Kalau di apa gimana? Kalau ekspansi kita nggak kaya-kaya, Iya. lama pakainya. Ya, Kalau kita pakai lama ekspansinya, ya. kagak kembang. Betul. Jadi pilihan mau 10 tahun pertama ini mau susah dulu, nggak usah hidup mewah dulu, untuk ekspansi terus fokus. Baru tahun ke-11, tahun ke-12 baru mulai kaya. dipakai sedikit-sedikit. Itu pun kalau Kalau gue pernah mikir kayak gitu, ini gue mau debatin ini. Kalau Ayo, ini gue ayo. mau debatin. gimana dong? Kalau Ayo. ini kayak gini gue mau Ayo, debatin. siap nih. Ada orang yang punya pemikiran kayak gitu. Gimana dong? Jadi kayak misalnya kayak Athena ya. Kan sekarang top 3 klinik kecantikan terbesar di Indonesia salah satunya Athena Group. Oke. Athena Group. Tahun berapa berdiri? Berdiri benar-benar 10 tahun. Tapi Oke. gue pegangnya 8-9 tahun. Berkembangnya benar-benar tuh 4-5 tahun ini. Ya. Sampai spendingnya benar-benar gede lah. Kayak Ya. gitu punya. Salah satunya mikirnya kayak gini ya. Kita mau save money, ambil duitnya. Atau kita mau kembangin. Ya. Kayak gitu. Kalau kita lihat contoh Holy Wings lah kita ngomong. Kalau gue kan ngobrol-ngobrol sama lo, kita lihat. Itu kan putar semua. Ya. Sudah jelas. Ya. Dia putar lagi. Dapat Ya. duit, putar lagi. Kayak gitu Betul, punya kan. ya. Nanti nikmatin duitnya sekali gebuk gede. Ya, Tapi betul. jadi misalnya dia napasnya mungkin ya 10 tahun setelah berdiri, tapi sekali dapat nanti ratusan M kayak gitu punya ya. Tapi pada waktu kita menikmatin itu, kita ya dapatnya pas-pasan.
10 tahun pertama kan? Ya 10 tahun pertama itu Ya. pas-pasan Ya. kayak gitu punya ya berapa, Secukupnya. berapa puluh juta, Ya, berapa secukupnya ratus lah. juta, secukupnya aja kayak gitu punya. Iya, kalau 10 tahun lagi gede. Kalau 10 tahun kemudian dapat kejadian kayak kemarin. Nah lo, Iya. kayak gimana tuh? Ya sama aja kan kalau misalnya kita dari awal pakai, kalau kejadian kemarin juga sama aja. Paling enggak gue sudah nikmatin dulu kayaknya. Gue sudah nikmatin dulu. Nggak 10 tahun disiksa, terus habis itu gue nggak dapet apa-apa. Which one better? Tetap, menurut saya tetap. Putar. Itu tetap putar. Jadi gini, dokter, saya belum pernah nemu, boleh didebatin ini, perusahaan yang sebelum 7-10 tahun sudah gede, sudah kaya banget. Pemiliknya udah kaya banget, udah menikmati. Belum 7-10 tahun. Ada nggak? Coba pikir. Gue bisa adu gue. Berapa tahun? 8 tahun deh. Lah benar 7-10 tahun. Saya Oh, mau sudah di bawah 7 tahun. Ada yang 2 tahun. Ponzi Ada yang 2 tahun. pasti. Ada yang 2 Ponzi. tahun teman gue. Ponzi. Apa katanya tadi? Di bawah 7 tahun Ponzi pokoknya. Ponzi. Di bawah 7 tahun Ponzi. Di bawah 7 tahun Ponzi. Iya. Untung gue lewat. Oh, iya. Memang scam sih. Memang. Nggak ada. Tapi di kontenin di sini marah dia. Nggak ada. Pokoknya orang kaya sebelum 7 tahun tuh Berarti ada orang kaya rata-rata tuh 7-8 tahun baru bener-bener kaya lah ya kayak gitu ya. baru menikmati lah. Baru mulai menikmati. Tapi gue kagak pakai rumus lu loh. Gimana tuh? Gue kagak agresif expandingnya. Jadi kalau gue agresif, ada teman gue pesaing nih ya. Ini beneran jujur, kita tuh 3 besar klinik kecantikan terbesar di Indonesia. Salah satunya dia expanding dulunya itu sama kayak gue. Gue bikin 5, dia bikin 5. Gue bikin 5, gue bikin 5. Tahun ini, tahun depan bikin 3, dia bikin 3 gitu. Tahun ini dia bikin 40. Gue tetap 5. Jadi seolah-olah gue kalah kan. Iya. Seolah-olah gue kalah kan. Iya. Tapi dalam hati gue, 23 klinik gue dengan 50-an klinik dia, itu nggak apple to apple bandingannya. Ya, berkualitas tetap klinik gue. Ya. Karena kita juga mudah jaga kualitas kontrolnya. Ya. Sedangkan dia pasti dia akan sakit kepala banget. Quality kontrolnya, apalagi sekali buka 1 tahun 30 Nah, cabang kan kaget gitu ya. lah ya. Kaget, pasti pusing, apalagi karyawannya, sama nggak kualitinya, sama nggak produknya juga bermasalah, kabur-kaburannya, waduh pusing banget pokoknya itu pasti sakit kepala banget, ya kan kayak gitu punya kan. Terus juga dia nggak dapat untung macam-macam kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu meng-downgrade dia dengan pelayanan yang jelek, downgrade dia, produknya jelek, downgrade dia. At the end of the day dia kalah dengan gue. Setuju. Ekspansi itu bukan asal ekspansi. Bukan kita dapat duit berapa, duitnya langsung dipakai untuk ekspansi gitu dong, bukan. Tapi diimbangi dengan kemampuan kita berekspansi juga. Kita kuatnya manajemennya berapa? Kalau ekspansi terlalu cepat, berarti kan ada karyawan baru yang langsung dijadiin kepala semua di toko-toko itu. Iya. Jadi Entah tergantung. nggak capable, pokoknya jadi kepala Nah, aja betul. pokoknya. Sudah kan? Jadi bukan asal nyebar duit sih. Tetap harus diimbangi dengan Berarti harus ada kemampuan kita. diperhitungkan Ya. juga dengan kemampuan kita juga. Ya. Kayak gitu. Dan pasarnya harus diukur dulu. Nggak sembarangan lah. Itu kan nggak sembarangan. Pokoknya kita untung berapa, tabur berapa gitu, terus pasti gede, enggak juga. Oke. Karena gue berani taruhan 1 kuping nih. Raport gue dengan raportnya dia, itu pasti raport gue hijau semua. Gue kalau buka cabang 5 ya, 5 itu sudah balik modal, kita buka lagi. 5 itu balik modal, cepet kita buka lagi. Kalau dia kan drop buka kayak gitu punya, raportnya itu pasti merah semua. Subsidi hilang semuanya kayak gitu punya. Mungkin dia mau bantu orang kali biar mukanya bagus. Dia bukan mikirin keuntungan dia. Tapi prediksi gue, kita akan lihat ini 5 tahun ke depan. Bisa jadi gue kalah. Kalau strateginya dia masuk, gue kalah. Athena Group kesalip habis. Ya. Tapi kalau dia salah dan dia nggak mampu bawa beban itu, dia hancur. Gue naik. High risk, high return kali ya. Ya, kayak gitulah ya kira-kira ya. Tapi itu berat banget sih, gila loh. Banget. Hollywood gila loh bukanya cabangnya. Kenceng banget. Berapa sih karyawan? Di PGI Group, di Pegadaian Pusat 1.000. Gadai Group itu 3.000. 3.000. Di Holy Wings Group itu juga 3.000-an. 3.000. Lebih kali. Ya. Handphone second
Di handphone Gue saya dihitung karyawan nggak di situ kemarin jualannya? ratusan sih di situ ya. Ratusan. Bisnis lu bisa jalan nggak tanpa lu? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jawabannya bukan bisa atau nggak bisa. Buat apa gitu loh. Buat apa punya bisnis, terus dilepas gitu doang itu buat apa menurut saya? Orang kerjanya enak kok. Saya suka kerja, kenapa harus dilepas? Mau ngapain terus kalian? Mau ngapain? Oke, tanpa saya bisa, tapi setidaknya harus ada fungsi kontrolnya, fungsi mengawasi tetap harus ada. Tapi kalau nggak ada lu, menurut lu dia bisa berdiri kokoh nggak? Tetap bisa bagus nggak? Nggak bisa untuk sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap dia butuh lo. Tetap harus diawasin sih. Tetap harus. Apalagi sekarang kan lagi agresif untuk ekspansi ya. Hmm. Jadi benar-benar harus diawasin. Jadi gue kebagian nggak nih, bagian Sumatera? Kalau nggak kebagian, gue buka sendiri nih. Tapi lu kaya, lu bayar pajak nggak? Kayak Bayar. jujur. Bayar pajak, bayar pastilah. Bayar. Emang bisa nggak bayar pajak? Bener nggak? Dia pintu banget. Ulti baliknya bagus banget, gila. ulti baliknya bagus banget. Lu bayar pajak ya? Pajak harus bayar lah, nggak bisa nggak bayar. Ikhlas nggak? Pertanyaan selanjutnya. Kalau ikhlas nggak ikhlas. Artinya apa? Dibilang ikhlas, ya ikhlas harus soalnya. Emang bisa nggak bayar? Dibilang nggak ikhlas karena ya kita tahu sendiri, lihat di berita kan, bayar pajak, duitnya buat apa gitu. Itu yang bikin nggak ikhlas. Tapi emang dengan nggak ikhlas bisa nggak bayar pajak? Oh, iya juga. Kalau nggak bayar pajak dicari. Makanya, anggap gini lah, bisa deh orang jago banget gelapin gini nggak bayar pajaknya cuma setengah atau seperempat gitu ya. Terus dia duitnya yang nggak bayar pajak ini nggak bisa dipakai buat beli apa-apa kan sama dia. Dia mau beli properti, mau beli tinggal di rumah mewah, gimana caranya? Oh. Nggak bisa juga kan, percuma juga nggak bayar pajak kalau nggak bisa buat beli apa-apa. Duitnya taruh bawah bantal terus doang. Kayak yang tadi dokter cerita, buat apa duitnya? Hah? Itu kayak nggak bayar pajak. Gue ini host pura-pura bego doang. Iya. Oke, lu udah kaya, bisnis lu bagus, semuanya lagi cemerlang semuanya. Bini satu. Ini satu. Tuh di depan. Kalau menurut lu kan sudah punya duitnya kan, duit, kekuasaan kan, lu top level kan, nggak ada lagi yang lebih atas dari lu kan, lu yang punya kan, berarti kan kurang satu nih, kekuasaan mungkin di politik sama satu lagi wanita nih. Mau nggak nambah istri lagi lo? Saya nggak pernah lihat orang bahagia yang istrinya lebih dari satu. Masa sih? Raja-raja itu istrinya banyak, bahagia loh. Bahagia nggak? Ya kan bahagia relatif. Dia bahagia juga kakak kasih tau lo. Mungkin bahagia karena punya segalanya kan? Bukan Iya. berarti dia bahagia secara family. Ya kan lo harus coba dulu baru lo bisa tahu bahagia atau. Kan saya tahu, saya belum pernah ketemu orang yang bahagia kalau istrinya lebih dari satu. Buat apa dicoba? Udah nggak ada orang. kok Siapa yang temen lo yang istrinya lebih dari 2 yang nggak bahagia? lebih dari satu, lebih dari 2 makin banyak aja. Lebih dari 1 yang nggak bahagia. Banyak lah. Banyak, sebutin 1. Nanti saya cek di podcastnya Dokter Richard siapa yang istrinya lebih dari satu. Ini kan ada yang lagi viral nih, artis-artis. Bukan artis-artis lah, ini yang lagi viral nih. Sudah jaya kayak gitu punya, terus ceraiin istri. Bilang rasa itu sudah berubah. Kalau menurut lo kayak gimana? Sebagai orang yang, apalagi orang punya duit ya, orang punya duit kan godaannya lebih gede kan? Lebih gede kan? Menurut lo? Pasti. Lebih gede ya? Pasti. Menurut lo kayak gimana? Mungkin dia akan menyesal ya. 90% akan menyesal sih. Menyesal karena? Karena menceraikan istrinya. Kenapa? Karena jarang sekali, hampir tidak ada orang yang bisa lebih mencintai lu daripada istri pertama lu. Jarang banget orang yang bisa mencintai lo dibandingin istri pertama. Oke. Terus kalau misalnya kayak gitu, kenapa harus cowok yang harus selingkuh? Lesson. Mungkin pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup ya. Kalau lu kagak kaya, mau nggak orang jadi selingkuhan lo? Nggak mau. Kalau lu kagak kaya, mau nggak dia? Kagak mau ya? Nggak mau. Berarti lu nggak ganteng. Ganteng doang nggak cukup, dokter.
Oh, ganteng dong. Ganteng doang nggak Jadi cukup. simpenan loh. Bukan jadi Kaya doang cukup. Kaya dong cukup. Oke. Berarti simpanan itu maunya cuma duit dong. Duit dulu. Duit dulu. Ya. Plus ganteng. Duit dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi kalau dan lain-lain doang nggak mau. Oke. Duitnya harus pokoknya. Oke. Ya. Terus kalau ke depan, jadi kalau misalnya ini ada yang naksir lo, suka dengan lo, ada niat nggak lo? Mau nanya di depan bininya kan? Banyak dokter, kok ke depan? Oh, sekarang udah banyak. Kalau misalnya nih ya, yang terjadi dalam hidup lo ya, ini kejadian nyata dan banyak, ini bukan cuma satu, bukan hanya dua. Lo jatuh cinta lagi, di umur lo yang 40 tahun. Apalagi kan kita sebentar lagi kan puber kedua nih. Lo 38, gue sama ya, seumuran sama dia. Di umur kita yang sudah sukses, mapan secara segala sesuatu ya, secara fisik, secara penampilan, secara ekonomi, kita semuanya mapan gitu kan. Terus tanpa sengaja lo jatuh cinta lagi. Ya kita nggak bisa atur ya, kita nggak bisa setel ya. Dan perasaan lo sudah nggak ada lagi dengan istri lo. Cinta banget lo, bucin banget ya gitu. Menurut lo sebagai yang sekarang deh gue tanya deh, apa sih yang harus lo lakuin? Ya menurut gue ya, itu kita sedang jatuh cinta sama cewek yang suka sama posisi kita sekarang. Itu yang harus terus diingetin ke diri kita. Kita sedang jatuh cinta terhadap wanita yang suka sama posisi kita sekarang. Bukan suka sama kita. Selalu harus dibayangin nanti. Kalau jatuh cinta sama siapapun. Kalau gua nggak punya apa-apa, dia suka nggak sama gua? Untuk menyadarkan kita terus. Bahwa nggak akan ada yang suka kita lebih dari istri pertama gitu. Mungkin nggak lo meninggalkan istri lo dan anak-anak lo yang sekarang demi untuk wanita baru nanti ke depan? Ya itu yang tadi saya bilang, dokter. Kita sedang jatuh cinta sama orang yang suka sama posisi kita sekarang. Ya, tapi mungkin lah lo meninggalkan. Konyol sekali semua. kita meninggalkan keluarga demi orang yang suka sama posisi kita sekarang, kan nggak mungkin dong. Oke. Ya. Oke, wah luar biasa banget. Gue dengar aset lo banyak nih. Bitcoin juga banyak. Bitcoin ada. Main apa sih Bitcoin? Bitcoin kan kripto. Dulu kan mulai tahun 2009 kan itu. Itu bukannya rame. yang interaktif gitu punya? Bukan, ini kan scam, bukan. Oh ini kagak scam. Bukan. Oh. Bitcoin itu cryptocurrency. Oh, itu yang duit di dunia maya gitu punya. Iya, duit di dunia maya betul. Dari kapan lo main itu? Itu kan dia launching kira-kira 2009 tuh, mulai rame 2013. Saya masuk di 2015. Oke. 2015 tuh saya masuk. Oh, sampai Saya sekarang. tembak. Enggak, 2015 saya tembak duit di sana. Oke. Udah untung berapa jadi? 2015 sampai sekarang itu bisa 100 kali lipat dan. Gue kemana 2015 ya? Kalau kenal saya ajak suruh beli. Gue masih main gundu. Iya. Tapi sekarang sudah kenal. Lo ajak gue main kan? Tapi lo kagak nipu kan? Soalnya ntar lu di penjara lagi. Terakhir deh. Oke. Semuda-mudanya kita ngomong. Anak kaya yang muda. Anak muda yang kaya. Umur berapa sih kira-kira? Banyak. Kita Yang masih muda nggak sih? Di bawah 30 kaya banyak banget. Kita muda nggak sih? Kita udah setengah-setengah tua gitu. Kita dugem sekali, besoknya istirahatnya 3 hari loh. Ayo kemarin kita pergi, besoknya udah nggak kuat loh. Besok tidur cepat. Umur 20-an bisa terus-terusan tiap hari. Tapi banyak. Banyak. Duit bapaknya atau duit dia sendiri? Duit dia sendiri ada, duit bapaknya lebih banyak lagi. Oh. Ya dibilang banyak ya, kalau kita hitung satu-satu, kalau secara keseluruhan ya dikit lah pasti. Oke. Di bawah 1% lah pastinya. Di bawah 1%, lebih dikit ya. Tapi yang lebih realistis tuh kayak ya 35, kalau mulai dari 0 lah ya. Kayak umurnya kayak kita, ya pas prime lah. age, ya, prime age 35 sampai 40 lah ya. Iya. Tapi lu kayak gini jujur ya. Lu pernah nggak pakai barang palsu? Barang palsu? Barang palsu pernah. Waktu belum kaya. Kalau sekarang sudah kaya nggak ada? Nggak ada. Nggak beli barang palsu gitu? Buat apa? Mahal barang palsu itu. Hah? Barang palsu kan mahal. Bisa dibeli nggak bisa dijual. Bisa dibeli nggak bisa dijual. Jadi Oke, uangnya sepatu hilang. palsu misalnya. Oh.
Enggak lah. Tas, beliin tas bini palsu kayak gitu. Enggak lah. Jam palsu kayak gitu. Enggak lah. Baju. Kalau kita Mirror, KW super. Gue pernah beli. Lu pernah beli? Giliran bininya dibeliin KW super. Gue beli sendiri. Oh, lu beli sendiri. dia beli, gua marahin, ngapain beli palsu? Oh. Buang duit akhirnya nggak bisa dijual, dibuang. Tapi gue penasaran kan. Baju. Enggak. Baju kagak. Tangan. Oh, berarti jam tangan kagak? Jam tangan dulu waktu belum kaya, Waktu belum kaya. pakai sekali doang udah nggak mau pakai lagi. Oh, kenapa? Alergi lo ya, Bang palsu. Ya merasa kayaknya belum di level itu tapi kita maksain gitu loh. Oh, Setelah beli baru tahu sih. luar biasa. Thank you banget, Andre Thank you. Susanto. Thank you. Cukup dengan